Geger. Pagi-pagi Geger. Selamat pagi Indonesia. Pagi hari ini kita kalau melihat berita dari Jakarta ya, ini banyak kebakaran di beberapa tempat loh ya. Di Glodok ada kebakaran. Di mana lagi ya? Di Amerika pun kebakaran. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dapat perlindungan dari Tuhan lah. Amin, Gak apa-apa hilang harta, tapi yang penting tetap sehat. Benar. Tetap Tapi terlindungi, tahu nggak terjaga. satu kebakaran yang paling sering terjadi di muka bumi ini? Apa? Rumput tetangga yang terbakar. Wow. Dikarenakan apa biasanya rumput tetangga bisa terbakar? Ada orang ketiga, orang keempat. Tapi intinya begini, namanya rumah tangga ya. Kalau punya pasangan, ada yang bilang kalau nggak punya pasangan ini adalah sebuah cobaan. Tapi punya pasangan juga adalah sebuah cobaan. Tentunya. Iya kan? Oh gitu, Ri. Kalau namanya hidup itu udah pasti dicoba, diuji. Iya. Punya pasangan. Nggak cuma pasangan juga. Punya pasangan tuh nggak bebas. Punya Lebih baik pasangan. sendiri aja kak, bener kak? Kayak aku juga. Enak sendiri maksudnya. Ah masa sih? Jangan bilang begitu, nanti segmen boleh. 4 bintang tamunya mantan Anda. Mantan. Bener. Punya pasangan halal aja cobaannya luar biasa, apalagi Betul. nggak halal. Iya. Benar ya, tapi ya kita juga paham betul lah pada akhirnya namanya cobaan hidup itu bisa membuat kita untuk jauh lebih bersyukur dan mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah coba-coba untuk berpasangan kalau kalian belum Jangan siap. coba-coba. Ingat loh guys, gak mudah loh mempertahankan sebuah Betul. hubungan itu. Iya. Tidak mudah, luar biasa. Itu sebuah kalimat dari Dewi Muria Agung. Ya. Nah, mungkin karena aku belum menemukan yang tepat ya. Karena kan imam itu Tapi kan kamu akan on the way. Amin. Pasangan Ini kamu on the kaosnya. way. Dan aku bisa prediksi tahun ini kamu. Luar biasa Roy Kiyoshi. Ya. Ini kaos dari Korea, ini kaos dari Jepang ya. Ya Allah makin cakep loh Kak Karen loh, ya Allah. Ingat tidak ada yang abadi ya Sobat Ambiar. Bagaimana Ya. kita mensyukuri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun juga dengan bintang tamu kita yang pertama, pasangan ayah dan juga anak. Kita tahu bahwa cobaan hidupnya tidaklah mudah. Terlebih di tanggal 2 Oktober 2024 harus kehilangan ibu atau istri tercinta. Kita ingin dengar kabarnya seperti apa lepas 100 hari kepergian almarhumah Marissa Hart. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Ikang Fauzi dan juga Ciki Fauzi. Selamat pagi. Wah. Halo. Om. Halo, apa kabar Cika? Selamat pagi. Om Inga sehat ya? Ciki, welcome back. Halo, silakan. Wih, dengan menggunakan pin Palestina. Hari ini gencatan senjata ya, 19 Ya, benar. Januari nanti resmi ya. Oh iya, makasih. Sehat ya, Om Inga Sehat. sama Ciki. Alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Doi itashimashite. Beberapa hari yang lalu 100 hari mengenang kepergian almarhumah ya. Buat Ciki sendiri 100 hari apa yang terlintas dalam benak Ciki? Wah, kangen sih, kangen masih terus Asia. ada ya. Yang terlintas ya, life must go on. Tapi kita terus bawa ibu di hati. Kalau aku sih gitu. Iya. Habis ya yang nggak bisa diubah keadaan gimana. Betul, nothing lasts forever. Tapi jangan lupa bahwa di samping kiri kamu ada papa kamu yang akan selalu bersama dengan kamu. Siap, Ya. siap. Kita akan lihat bagaimana ini dia Ikang Fauzi yang menurut Ciki adalah ayah terbaik yang ia miliki. Wih, Pastinya dong ya ini dia. alhamdulillah. Pasti ada perbedaan antara papa sama mama cara membesarkan, mendidik, mengajarkan satu dan lain hal. Tapi kalau buat kamu secara signifikan yang beda dari papa sama mama tuh caranya gimana sih? Untuk menyampaikan sesuatu misalnya? Beda sih, beda banget. Ibu emang tegasnya banget. Ayah lebih sering menjadi penengah. Cuman kombinasi ayah sama ibu tuh menurut aku tuh udah Allah ciptain seperti itu. Balance. Iya, balance. Kalau misalnya dua-duanya kayak ayah atau dua-duanya kayak ibu mungkin Sama aja jadinya. ya aku Nggak sama seru ya? nggak ada pelajaran yang nempel gitu. Iya, iya. Tapi banyak hal-hal bervalue memang banyak dapat dari ibu dan ayah. Kombinasi kedua itu menurut aku Masya Allah. Kalau dari ayah apa nilai yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan, value tentang kehidupan? Nilai rock on ya. hidup harus kayak rocker, anti kemapanan. Wih, Ya, ayah tuh ngajarin kayak gitu. Definisinya Jadi maksudnya, apa anti kemapanan? Definisinya tuh jangan pernah ngerasa settle, jangan pernah iya, ngerasa oke. kayak Oke. udah cukup, keep on moving, keep on searching. Iya. Dan arti kemapanan dalam hati jangan pernah ngerasa diri kita tuh di atas orang-orang lain. jadi bukan anti kemapanan dalam arti katanya sesungguhnya, tapi ini ada definisinya. Maksudnya jangan pernah puas gitu maksudnya ya. Dan ayah tuh Ongoing. memang egalitarian banget sama orang tuh kayak sederajat gitu. Iya.
Tapi itu bagus banget loh. Oh, egaliter ya. Iya, mapan itu ujian kan. Exactly. Iya. Karena orang ngerasa mapan itu ya selain udah selesai ya ujian, dia ngerasa diri dia udah stabil. Ya. Ciki, kamu lebih sering curhat sama ibu atau sama ayah atau imbang? Beda-beda. Beda kebutuhan ya. Kalau misalnya curhat yang mungkin perasaan gimana itu banyak ke ayah. Karena ayah memang memang ya hadir menjadi sahabat anak-anaknya. Nah, kalau ibu memang ada banyak hal-hal yang penting buat hidup yang aku diskusikan sama ibu. Oke. Gitu misalnya abis ini langkahnya enaknya kemana, gimana, ibu bantu arahin, ibu bantu kasih masukan. Nah sekarang kan nggak ada tuh Ciki, jadi sama siapa dong? Sama ayah? Iya, sama ayah. Yang biasa ngobrol sama Lagi. sama ayah? Kakak yang lain. Semua, ya ada tantenya, ada adik saya juga. Oh, rame ya. Tapi tetap aku yang Bener banget. yang screening juga, maksudnya biar gimana ya, saya punya tanggung jawab untuk Iyalah, mendidik anak sendiri. Sekarang perannya ganda ya Om ya. Iya, Dan ujung-ujungnya Ganda memang putra. paling mendengar. Bulu tangkis dong. Kenapa Ciki? Ujung-ujungnya dari semua tempat bercerita yang paling yang mendengarkan kita pastinya ayah. Yang paling apa ya, semacam merangkul gitu. Jadi ujung-ujungnya emang pastinya ya sekarang ini cerita ke ayah. Mas Ikang tuh ketika kehilangan almarhumah istri tercinta, kan pasti duka tuh beberapa hari, pasti sampai sekarang juga masih terasa. Tapi momen bounce back atau rebound atau bisa bangkit kembali dan mulai menyadari bahwa ini tuh gue masih punya 2 anak nih, harus tetap gue rangkul. Itu tuh di hari keberapa ada perasaan itu? saya itu kan berusaha untuk mengkontrol diri ya, harus aware ya. Kalau nggak aku jatuh pada titik yang paling rendah sekali ya. Makanya waktu itu kan beberapa hari setelah itu kan saya ada job nyanyi. Ya. Saya ditanya sama panitia gimana, kita ngerti lah situasi seperti saya bilang, saya tetap jalan waktu itu sama Helmi Yahya ya, sama Lintas Melawai. Lintas Melawai. Jadi aku tetap perform, ditemenin anak-anak dan ya ini optimal lah performnya gitu ya. Dan itu mungkin kalau penyanyi ngerti ya, pada saat itu kita memang dapat ini tenaga istimewa dari Allah gitu ya. Jadi kuat gitulah kita jadi bisa melakukan dengan baik. Tapi habis itu down lagi. Betul. Tapi begitu lagi. Jadi saya yang paling banyak nasihat orang melakukan apa-apa tapi yang paling mengena sama aku ya, nggak tahu ya. Ya kita kembaliin lagi. Ini skenario Allah, kita pelajarilah skenario dia maunya apa, kita jalanin. Jadi aku back to-nya mau nggak mau, bukan so agamis ya, baliknya ke situ lagi gitu. Itu yang memperkuat Om sampai saat ini tetap. Benar, kalau aku ngaji itu kayaknya Ya, lebih tenang. lebih ngerti maunya dia gitu loh. Ya. Daripada kita berusaha pendekatannya terhadap dunia, minum inilah, minum apalah, pakai obat penenang lah apa. Nggak ada saya gitu. Oke. Diskusinya sekarang jadi sama ayah ya. Ini sebetulnya satu urusan yang begitu privacy dan kami pun juga sebetulnya begitu memahami ketika ada bintang tamu atau teman kami, sahabat kami yang belum menikah, itu adalah sebuah pilihan tentunya ya. Dan ketika di masa-masa duka, di saat proses pemakaman juga ada yang bertanya yang menurut kami rasanya kurang pas pertanyaan itu. Tapi ini membuat kita juga penasaran. Kalau Ciki mau jawab, kita juga akan senang untuk mendengarnya. Kita punya sebuah artikel ini. Ikang Fauzi ditanya anak bungsu, malu nggak usia dewasa tapi belum nikah? Jawabannya bikin Terlalu banyak. Malu nggak usia dewasa tapi belum menikah? Kenapa harus malu ya? Iya ya. Mungkin peer pressure ya, society. Ini pandangan orang kadang. Stigma orang ya. Post apa, di komennya apa, itu emang cukup intens sih. Cukup intens sampai sekarang. Sekarang tapi orang kayaknya udah mulai berempati deh. Kayaknya semua orang harus punya empati ya. Maksudnya harus mulai menyadari bahwa tujuan hidup orang itu berbeda-beda dan juga masanya tuh juga beda-beda setiap orang. Kemarin mamaku ulang tahun, aku posting kebahagiaan sama mamaku, ada yang komen, Mas Rian nggak, mana pasangannya, kok diajak kayak halo. Ya, gak nyaman gitu loh guys ya, apalagi melihat kita sendiri. Kan saya udah pernah nikah berkali-kali ya. Iya kan? Ya. Terus tiba-tiba kok sendiri terus, gak kayak si ini. Emang gak capek apa sendiri? Jadi Tapi kayak itu emang
orang kita, orang Indonesia, bukan beberapa, tapi rata-rata pertanyaannya sama. Coba perhatikan. Betul. Belum Iya. tentu kalau di negara lain maksudnya akan pertanyakan Iya, seperti itu ya. iya. Tapi kalau di kita tuh nggak jauh dari kapan nikah, mana pasangannya, Iya. terus udah punya anak Iya. belum. Itu Apa perlu kita mulu. minta sama Pak Prabowo untuk mengerahkan edukasi setiap daerah ya, biar SDM-nya makin Kayak nggak ada meningkat, pertanyaan lain, maksudnya Ah, ah. apa ke ya pertanyaan Iya, lainnya? pertanyaan apa kek maunya di Bagus mana? ya bunganya itu makan di mana gitu Iya lagi. pertanyaan lain, bener nggak sih? Iya benar. Kan aneh ya. Karena stigmanya kalau orang yang sudah dewasa harus langsung menikah begitu ya. Tapi kalau kamu sendiri akhirnya berdamai. Gue jawabnya sedikit, lo lebih banyak kayaknya. Tapi berarti mewakili. Kita mewakili. 4 tahun Mas Ikang. Kita juga ditanya hal yang sama soalnya. Benar sih, tapi ya itu netizen Iya. ngerasa So, punya hak ya memiliki. Kalau Ciki mulai bisa berdamai dengan segala macam pertanyaan itu tuh saat kapan? Lama-lama habis ibu meninggal sih, karena intens kan. Banyak orang-orang nanya, orang-orang yang nggak dikenal nanya. Kalau yang udah dikenal kayak lebih menghargai banget ya. Karena udah saking intens banyak akhirnya dijawab. Iya, dan iya doain aja. Cuman emang awal-awal itu sensitif. Banget. Itu, aduh punten maaf ya mungkin. Waktu ibu abis diiniin, terus itu awalnya aku sempat ada kesodok mikrofon Mic, gitu. Jadi itu mungkin triggernya. Shock ya. Karena jujur waktu dari ibu itu sampai dikebumikan dan itu kan itu intens banget ya. Iya, Kayak iya. mandi aku juga bentar, terus turun lagi ke sekitar ibu banyak urus ini tenda Pasti, apa yang gitu-gitu. Jadi pertanyaan gitu di saat badan kita nggak fit, perasaan kita sedihnya dahsyat kayak runtuh. Kok pertanyaan begitu ya? Terus aku sempat kesodok mikrofon, tapi kayaknya orangnya kesandung juga di nisan-nisan. Ya, terus ditanya kayak gitu, jadi aku kayak udah capek banget sih. Give me a Tapi kami break memaklumi gitu. respon kamu seperti Ya, itu. Tapi Om Ika, Om Ika kan temannya banyak ya, relasinya banyak. Kami yakin pasti akan ada selalu pertanyaan. Anak lu kapan meritnya? Betul. Mau gue kenalin gak sama anak gue atau saudara gue? Respon Om Ika seperti apa? Respon gue sekarang gue juga harus ikut aktif mencari gitu. Jadi Dijodohkan juga. iya kalau ada orang baik gitu nanti Cikanya suka nggak Om? Ciki. harus suka dong. Maksudnya kita cari aja, cari. Kalau aku nggak kita suka baik. Om dijodoh-jodohin Om. Bukan dijodoh-jodohin, cari. Kalau orang baik kenapa enggak ya? Oh gitu. Iya kan, kenapa enggak? Kita kan harus ikut proaktif juga. Ini menurut saya. Ya. Menurut saya maksudnya daripada, dan aku yakin kan yang namanya jodoh kematian kan Betul. urusan Tuhan Allah. yang tentu. Jadi kalau soal kapan dia menikahnya, ya saya nggak terlalu pusingin karena aku yakin Allah akan pasti dikasih yang terbaik buat dia. Itu Kenapa aja. Ciki? Ciki kok senyum? Kok senyum-senyum. Sambil ngeliat ke bawah, kenapa? Setuju nggak kalau ya begitu? Setuju. Aku berusaha memahami dari sisi ayah gitu. Ayah tuh Oke. berusaha membersamai anaknya dan memberikan yang terbaik. Tapi dan kalau dia nggak mau, enggak, aku mau. Nggak dipaksa. Pokoknya nggak ada pemaksaan. sekarang Yang tuh- jalanin kan rumah tangganya dia. Iya. Iya, kita kan hanya Dia bisa merasakan. cari talent aja, talent. Ya, cari Cari talent ibaratnya, cari artisnya gitu ya. Daripada diem-diem aja. bakat ya. Tapi Baik atau tidak. Ujung-ujungnya minta izin sama kita. Iya, Tapi aku bisa merasakan yang Ciki rasain loh, dengan dia senyumnya menunduk ini gitu. Tapi bagus, Ciki juga berusaha menempatkan dirinya sebagai ayahnya, mencoba untuk memberikan yang terbaik. Tapi pada akhirnya ya, Om Ikan juga memberikan kebebasan kan. Itu juga sekaligus aku bilang bahwasanya bukan saya yang menghambat gitu, orang tua yang menyulitkan pilihan atau bagaimana gitu kan. Bisa juga orang berpikir kayak gitu kan. Wah, ini bapaknya nih kali. Bahkan gue pernah berpikir dia takut kali sama gue gitu ya. Calon anak-anak gue gitu kan, mungkin image gue orang bilang preman lah apa gitu kan. Iya, makanya ya gitu. Mana ada preman semanis kayak begini. Saking manis ya, Ciki juga manja banget sama ayahnya. Kita mau kasih lihat momen Ciki ketika manja sama ayah. Iya. Back soundnya lagu Bertaut tuh benar-benar dalam banget ya. Iya, liriknya back soundnya. Manjanya kamu tuh memang seperti itu atau setelah kepergian ibu jadi jauh lebih manja, jauh lebih Dari dulu gini sih. Begitu ya. Gue punya anak cuma 2 bro. Gampang ya ngurus anak. Orang anaknya ada 7. Gue cuma 2. Bener. Yang satu Bener Om. paling tua apa namanya?
Ini bontot. Tunggal. Sulung. Sulung. Oh, bontot. Udah. Soto. Ya, sulung dan bungsu ya. Aduh, gampang banget ya maksudnya. Untuk apalagi emang gue punya tuntutan untuk deket dan benar-benar mendidik dengan baik. Tanggung jawab gue lah itu. Akhirnya sekarang ada kebiasaan baru nggak sih antara Om Ikan sama Ciki dan juga Bella selepas kepergian almarhumah ibu? Bareng terus sih bertiga. Iya. Jadi aku bilang kita tuh nggak mungkin sama seperti dulu. Tapi kita harus lebih kompak, lebih jadi tim yang baik lah. Karena ya bagaimana hidup tuh harus kita jalanin dan tetap berkualitas hidup ini. Selama kita dikasih hidup ya harus berkualitas, harus banyak bermanfaat lah gitu. Seneng ya kemana-mana bareng, malah jadi bareng, jadi kompak. Maksudnya nggak ada rasa gengsi. Walaupun kita tahu biasanya orang tua dan juga anak ada rasa gengsi untuk mengutarakan isi hati atau mempertanyakan pertanyaan yang benar-benar dari hati. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan Om Ikan dan juga Ciki. Kita akan bersama-sama bermain dalam Tanya Hati. Mari kita berpindah tempat. Ciki sebelah sini, Mas Ikang sebelah sini. Yap. Ciki. Siap. Jadi Mas Ikang dan juga Ciki, kita punya beberapa pertanyaan yang akan diberikan satu sama lain. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Ciki. Silakan ambil satu kertas. Oke. Berikan pertanyaan tersebut. Om Ikang, jawablah dari hati. Tanya yang ini. hati dari Ciki untuk Om tanya, Ikang. ya. Kita kasih kesempatan untuk Ciki dulu. Aku dulu ya. Iya, iya. Ayah, kalau misalnya suatu saat nanti aku nikah dan aku harus tinggal dengan suami aku, ayah bakal ngasih nggak aku tinggal dengan suami aku? Kasih. Ya, aku udah tahu jawabannya. Iya. Udah tahu jawabannya. Iya. Iya, pernah diobrolin. Terus gimana? Kamu sedih nggak? Ya pastinya sedih. Ya, tapi mungkin aku tuh ngerasa Allah kan selalu tahu waktu yang tepat ya. Kalau maksud bayangan aku kemarin tuh kan emang rada runtuh gitu ya rasanya. Pas ibu tiba-tiba diambil Allah. Kalau aku sama kakakku udah berkeluarga, siapa yang nemenin ayah? Gitu ya. Intens gitu kan. Maksudnya mungkin Allah tuh udah tahu waktunya. Iya, betul. Ini sote-sotean aku Iya, ya, maksudnya biar kita nyaman di hati kita masing-masing. Enggak, tapi itu satu hal yang Iya, ini iya. juga mengingatkan kita Iya. kembali memang akan ada waktu yang tepat ya. Iya, Oke, benar. silakan Om Ikan, silakan boleh ditanya kepada Ciki. Adek, apa yang bikin Ciki bangga jadi anak ayah sampai saat ini? Wah, apa ya? Apa? Ayah tuh orangnya rock on tapi membumi banget, kayak kalau kemana atau preman di pinggir jalan apa Bang Ikang gitu, terus aku pernah ditraktir sama preman yang mengidolakan ayah, kayak random banget orangnya. Roll banget bapak gue. Dia tuh pernah dilindungi sama preman. Iya, Untuk kayak pertama aku hari nggak sekolah. habis pikir deh. Malam-malam dijagain. Oh, Masya Allah. Oke. Baik, silakan berikutnya Ciki kembali berikan pertanyaan tanya hati untuk ayah. Pertanyaan apa yang ingin ayah sampaikan ke aku dan belum ditanyakan sampai saat ini? Apa ya? Kayak gitu sih ngobrolnya. Kayaknya udah tahu semua ya. Apa ya dia? Apa aja tanya deh. Udah tahu semua atau terlalu banyak pertanyaan yang Adik, Kita belum menurut tahu adik mungkin. kakak-kakak ini gimana nih? Lucu. Menyenangkan. jadi selalu Iya, kayaknya. diskusi jadi sudah tahu Tapi dia pertanyaan dan jawabannya. bisa bertahan ya, berempat ya, hebat. Iya. Orang kalau bikin band aja kan bisa susah kan, bareng ya. Iya kan rahasianya Bertahun-tahun. apa? Kita banyak Menerima apa? Menerima Maju segala. lagi ambil. Iya, kalau nerima kelebihan mah semua mau ya. Ikhlas dan bersyukur barangkali ya. Kekurangan masing-masing. Iya. Because nobody's perfect. Iya. Oke, Om Ikan silakan berikutnya boleh ambil satu kertas Ayo. lagi dan berikan pertanyaan. Oke, apa yang paling bikin Ciki bahagia saat bersama ayah? Apa ya? Mirip Seneng ini. aja di sebelah ayah. Iya. Lucu. Ayah tuh kalau menurut aku kayaknya ya, kayaknya belum move on. Aku sama kakak udah besar. Iya, bener. Ricky gitu. Bener. Ini kayak Gue tuh nggak move on. anak lewat, ayah tuh bikin Di- suara gitu. Kayak ayah apaan di sih? kepala gue tuh anak gue masih 5 tahun. Misalnya gimana suaranya? Lucu, Pasti masih namanya kelihatan orang lucu, tua. masih my baby gitu. Manggilnya gimana misalnya yang Jadi kalau dia lewat, kakak kadang-kadang
gitu. Dia tahu panggilannya apa aja lah, makanya dia manggil gue Paping kan. Paping dari Penguin, dia ngelihat Penguin lucu, wah inget bapaknya nih katanya. Paping. Ini Ciki ya, namanya kan lucu Ciki. Ayah tuh lucu, rada aneh tapi Ciki Briki apa pokoknya. Apalah pokoknya dia disebut macam-macam, dia tahu lah itu. Iya, Intinya sih emang gue tahu lah anak gue udah besar, udah gede, udah dewasa banget. Tapi di kepala gue ya selama gue hidup ya dia always my baby gitu. Always. Tapi aku juga nggak bikin dia kayak jadi stuck gitu tuh. Mereka udah punya ini masing-masing kan, udah punya kehidupan masing-masing, udah punya profesi yang. Oke. Ciki silakan terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ayah apa sih persamaan aku sama ibu? Banyak. Adik tuh banyak persamaannya sama ibu ya. Suaranya. Selain fisik, suaranya, iya kan? Kulitnya, matanya, apa ketegasannya juga, ya. Tapi masih jauh, ibu tuh rapi. I need that gitu lah. Manajemennya bagus, aku masih berantakan. Banyak, jadi aku kalau lihat tampangnya dia tuh, jadi ya maksudnya aku bersyukur juga sama Allah yang nggak sendirian ya. Iya. Menghadapi ini, kalau nggak aku nggak ngerti lagi kayak gimana deh. Tapi ya itulah yang harus disyukuri tetap ya. Iya. Bini gue tuh selalu ya, kalau kita bareng gitu dibilang Fabi ai ala irobikumat kasiban gitu ya. Setiap kali kita ngadepin lihat itu artinya nikmat apa lagi yang kau dustakan. Iya kan? Saya belajar banyak dari situ, jadi setiap cobaan, setiap nikmat ya itu harus disyukuri gitu, bukan hanya hal-hal yang gembira aja. Iya, betul. Kesulitan juga itu bagian daripada yang harus kita syukurin gitu kan ya. Jadi dari situ ya itu surat Ar-Rahman itu maksudnya. Itu keren banget itu jadi. Oke, buat Om Ikang sama Ciki boleh dilihat satu sama lain. Ciki mau bilang apa sama ayah? Apa ya? Nggak tahu. Jangan nah. Enggak, aku inget ibu. Aduh, aku tuh. Bener, nggak Padahal apa-apa. udah 100 hari ya. Cuman Bener. kalau tiap ini inget ibu tuh kayak ada linu-linunya. Pasti. Kenapa ya kak? Pasti. Aku tuh juga masih belum Pasti. Fully normal sih. Pasti itu. Nggak Baru 100 apa-apa hari. nah. Itu wajar. Bilang apa sama ayah? Karena Ayah. Aduh, I'm so grateful. Ayah punya dokter. Iya. Ini kalau ayah bukan ayah aku gila deh. Allah. Aduh, astagfirullah. Masya Allah ya. Aku yang terbaik dari hidupku adalah Allah meminjamkan wanita-wanita terbaik, istri dan anak-anak. Itu harus aku statementnya aku seperti itu yang terbaik, dan meminjamkan bukan memiliki ya. Iya. Betul. Karena ternyata aku tadi pikirnya aku memiliki hal yang terbaik dalam hidupku, ternyata aku nggak memiliki apa-apa. Iya. Jadi Allah menegur saya lewat cara seperti ini. Jadi gue ngerasa gue ini bukan siapa-siapa lah sebenarnya, hanya berusaha yang terbaik aja, tapi nggak punya apa-apa gue. Om Ikang dan Kecuali tanggung jawab. Ciki, terima kasih banyak bahwa tentu saja kita semua di sini hanya dipinjamkan dalam bentuk apapun. Iya, betul. Ibaratnya sebuah pohon bahwa kita akan bersemi, kemudian berguguran, kemudian pada akhirnya kita akan tumbuh kembali bersama-sama dan hidup akan terus berulang. Kita akan melihat lagi tetap di pagi-pagi Anda.